salah satu kemudian tesis doktoral saya, salah satu adalah sedekah ini bukan kebetulan. Sedekah ini adalah sebuah metodologi. Jadi dia selalu berlaku berulang-ulang dan cenderung meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, kita ada video yang berkaitan dengan apa ya? Ini sih merupakan apa ya? Kebiasaan Yusuf Mansur yang menurut saya memang dikelola oleh Yusuf Mansur ini sehingga menyebabkan orang lain percaya. Ini zaman dahulu dan zaman sekarang ya teman-teman. Ini fakta yang nggak bisa diunggah. Apakah itu? Nah teman-teman bisa lihat langsung videonya berikut ini. Yuk, check it out. Iya, bahan disertasi di saya ada ngambil program doktoral ya, di UIN Malang. Ya, kita kemudian mematematikakan sedekah. Jadi bahwa sedekah adalah bukan sebuah kebetulan, dia adalah sebuah metode. Sebuah metode. Jadi saya mau ngasih tahu ke diri saya dan orang banyak bahwa bukan kebetulan sedekah itu. Ini menjadi juga bahan disertasi ya? Iya, bahan disertasi di saya ada ngambil program doktoral ya, di UIN Malang. Ya, kita kemudian mematematikakan sedekah. Jadi bahwa sedekah adalah bukan sebuah kebetulan, dia adalah sebuah metode. Salah satu kemudian tesis doktoral saya, salah satu adalah sedekah ini bukan kebetulan. Sedekah ini adalah sebuah metodologi. Jadi dia selalu berlaku berulang-ulang dan cenderung meningkat. Salah satu kemudian tesis doktoral saya, salah satu adalah sedekah ini bukan kebetulan. Sedekah ini adalah sebuah metodologi. Jadi dia selalu berlaku berulang-ulang dan cenderung meningkat. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, di tahun-tahun lalu 2000 ini sekitar 2010-an lah kalau nggak salah ya teman-teman, nanti cek sendiri teman-teman. Dan di tahun berikutnya Yusuf Mansur mau bahasanya salah satu tesis ya teman-teman, tesis doktoral dia mengatakan itu yang berkaitan dengan sedekah. Nah itu kan di video yang itu kan menjelaskan bahwasanya dia sudah mengerjakan tesis. Salah satu dosen di UIN itu yang merupakan salah satu dosen yang mengajar tentang agama, Yusuf Mansur itu ya memang dipenjara pada saat itu dan dia nggak lulus gitu ya teman-teman. Dan kemudian jangankan S2, S3 gitu, S2 ya perlu dipertanyakan, S1 juga perlu dipertanyakan karena ada bukti-buktinya nanti ya teman-teman tentang Yusuf Mansur lulus tahun berapa. Nah, kenapa hal ini menarik perhatian saya gitu ya teman-teman? Karena ini kalau kita menarik ke depan dan ke belakang, ditarik ke tahun-tahun menengah misalkan kayak 2010, 2011, terus kemudian di 2015, terus di tahun-tahun sekarang balik lagi ke 2009, ke 2010. Nah, kalau kita menarik ke sana, ini ya berkaitan antara satu rentan waktu dengan satu rentan waktu yang lain, berkaitan dari alur ucapan Yusuf Mansur ke fakta yang terjadi sekarang. Nah, kita lihat dulu fakta yang terjadi sekarang yaitu ketika Yusuf Mansur lulus S3 ya. Yuk teman-teman, kita lihat videonya. Yuk check it out. Lihat toh, program doktor ilmu ekonomi. Ya. Mas Arif mana? Udah naik? Oh udah. Nah Mas Arif temannya Pak Ustadz nih nanti. Oh siap. Teman kuliahnya. Sekelas ya? Sekelas. Alhamdulillah bisa nyontek. Sama-sama. Berapa? 4. 2 minggu yang lalu lihat Ustadz di lobi OJK. Oh, Kalau nggak salah ya? iya. Ke OJK ya, ke Oh OJK. ya Mas Arif dari OJK Pak Ustadz. Wah, OJK udah jadi kantor saya, Bu. Wah, alhamdulillah teman-temannya nanti dari OJK. Bolak-balik. Alhamdulillah jadi paham.
Saya semua hidup kita kan agama, nggak ada yang berubah. Saya termasuk yang tidak mendikotomi antara agama dan bukan. Semua hidup ini agama. Ya kita jangan pernah keluar dari agama. Kalau peran istri sama anak-anak seperti apa nih? Sama dia yang bayar. Semesteran. Mengingatkan. Ya udah nolongin kan. Kita kalau lagi online. Kan saya alhamdulillah save by online. Jadi gara-gara masa covid, aku jadi selesai tuh. Iya itu nolong banget loh. Alhamdulillah itu. Waktunya lebih banyak di rumah. Ya nanti bisa sambil ngerjain yang lain. Istri mensupport bahan-bahan, sama bahan minuman ya, kopi ya. Pokoknya supportnya luar biasa, terutama doa-doa. Dan saya bener-bener nih pengen anak-anak saya ikutin contoh gitu. Artinya kan anak sekarang begini ya. Sekarang itu kan bilang ngapain sih kuliah? Penting kuliah. Nggak gitu. Kuliah penting. Jangan nganggap bisa loh. Pasti ada yang baru. Pasti ada yang belum. Ayo belajar. Dari Ustadz sendiri menargetkan nggak sih ke anak-anak kalian harus punya gelar atau Oh, gimana? target sih enggak. Cuman wajibin ya. Ya maksudnya usaha dong, ya kan? Artinya kita harus mempush limit. Jangan, ya aku mah nggak punya duit, aku mah nggak punya waktu. Terus diam, jangan. Kita belum nyampe limitnya. Limitin terus gitu. Udah nyampe, mentokin lagi. Ini aja saya sambil memparalelkan guru besar. Apa nih memparalelkan profesor nih. Jadi saya proses nih. Menjelang kita selesai disertasi, saya udah langsung tetap proses. Artinya saya mulai ngajar, mengurus NIDN, kemudian nanti jadi lektor kepala, terus sampai kalau hitungannya sih 2028 ya semoga udah bisa jadi profesor yang bertanggung jawab secara akademisi dan sekali lagi menjadi contoh. Kan saya punya santri, saya bilang sama santri-santri, jangan. Buktinya kan Mark Zuckerberg sekolah lagi, ya kan gitu. Terus sampai itu Microsoft, Bill Gates juga kuliah lagi. Artinya ya baliklah, hargai dunia kampus, hargai dunia sekolah. Sekarang emang ilmu bisa didapat dari mana saja, tapi formal negara jangan apa itu. Tadi kan sudah bilang bahwa ini adalah mulai awal, titik awal. Titik awal. Bisa dijelaskan dengan? Iya, setiap kita mencapai sesuatu, sesungguhnya kita jadi nggak tahu. Itu asli itu. Oh saya ini begitu kuliah lagi, iya ya. Mulai dari mana? Coba ya, saya udah tahu tentang ilmu marketing, saya udah tahu tentang teori keuangan, saya udah tahu tentang media ulumuddin. Tapi begitu saya di coaching, papa diajarin sama Profesor Abdul Ghafur Ismail, itu jadi bagaimana kemudian kalbu ngelit corporate, kalbu ngelit government, kalbu ngelit ekonomi, kalbu ngelit rumah tangga, baru. Tapi ternyata gue gak boleh sombong dong. Ternyata gak ada apa-apa. Jadi setiap kita mencapai sesuatu, pastilah itu sesuatu yang baru. Buka lagi pengalaman berikut. Pada jangan pernah puas di urusan ilmu. Kalau harta harus puas. Tapi urusan ilmu ya. Doktor. Ya udah dokter itu. Dokter ilmu. Menteri belum anggota dewan. Ekonomi. Iya, Darul Quran. Iya, kita ingin menampakkan kepada dunia bahwa ada potensi ekonomi yang super raksasa di pesantren. Dan kalau pesantren sebenarnya bangun, negara ini bakal lebih raksasa lagi. Jadi, sepertiga mungkin atau setengah kali penduduk Indonesia itu ada di pesantren. Main-main loh. Artinya kekuatan ekonomi ada di situ. Bos, iya, mulai dari mana dalam sampai atasan, makanan, minuman, dagang. Di dunia politik sebagai politikus disertasi ini akan di. Iya dong, ini kan kebijakan publik, ranahnya ranah regulator. Pas, dananya kita lolos naya dia. Kemarin kan sempat. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, kelulusan Yusuf Mansur ini di tahun ini berkaitan dengan ya mungkin karena Yusuf Mansur punya uang jelas lah. Keduanya ada kepentingan Yusuf Mansur ingin membuka ya politeknik Yusuf Mansur. Bagaimana dia katanya ya ingin menancapkan bendera dengan nama Yusuf Mansur, karena itu dia perlu S3. Nah
ya pasti berkaitan dengan bisnis ya teman-teman. Dia bilang mau legacy atau apa yang pasti berkaitan dengan uang. Kenapa? Karena ya selain dia punya tujuan untuk politis sebelumnya, ya itu berkaitan dengan bisnis pendidikan yang dia miliki tentunya, karena ya faktanya dia pendidikannya berbayar kan, nggak sesuai dengan omongannya. Nah, kalau kita tarik lagi mundur ke belakang ya teman-teman, jadi kenapa Yusuf Mansur itu mengatakan bahwasanya dia sudah sedang mengerjakan tesis doktoral dia di UIN Malang gitu ya teman-teman. Ini berkaitan dengan ucapan Yusuf Mansur yang lain, bagaimana ketika dasar dari pendidikan aja yang dia katakanlah merupakan bagian dari etika publik ya. Ketika dia mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan kan berkaitan dengan etika publik, dia pun berbohong, apalagi tentang omongan yang dia bicara dengan semut, udah pasti dipastikan bohong ya. Tapi kita nggak ngomongin ke sana. Intinya adalah ucapan-ucapan Yusuf Mansur itu adalah ucapan-ucapan selain dia itu memang berbohong, dia juga takabur. Tapi ucapan Yusuf Mansur itu bukan sekedar cuma itu ya teman-teman. Jadi menurut saya ucapan Yusuf Mansur itu adalah untuk menjelaskan kepada halayak ramai bahwasanya dia ini orang hebat, dia ini penuh mujizat, dia ini pokoknya penuh dengan karomah dan lain-lain, dengan tujuan kalau kamu bisa mengikuti omongan dia, kamu akan sukses lah, dijanjikan ini, dijanjikan itu. Dan salah satu cara kamu pengen sukses yaitu kamu bersedekah kepada ya Yusuf Mansur. Faktanya Yusuf pada saat di acara Renal Kasari itu ada bukti bahwasanya Yusuf Mansur menerima uang itu gitu ya teman. Ini video yang berkaitan dengan video itu gitu. Jadi uang itu diterima sama Yusuf Mansur gitu ya. Terus berkaitan dengan hal-hal yang memang ucapan Yusuf Mansur sering kali berbohong, dan sekarang dia misalkan dia ngomong ya jangan gitu, jangan hoak dan apa, mana saya katakan saya berbohong misalkan kayak gitu. Buktinya sekarang saya sudah mengumpulkan banyak sekali video tentang kebohongan Yusuf Mansur. Jadi kalau mau membuktikan ya lihat aja video saya, banyak sekali kebohongannya antara video satu dengan video lain, dan termasuk video tentang pengakuan dia sedang mengerjakan tesis doktoral dia. Itu kan udah jelas berbohong ya teman-teman. Nah, tapi intinya adalah Yusuf Mansur adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan ekonomi dia. Udah jelas bahwasanya agama yang diucapkan Yusuf Mansur itu apa ya, mengambil kutipan-kutipan ayat yang diselewengkan sama dia dengan cara ya membagikan cerita yang mustahil, yang bullshit gitu ya, kata Pak Ustadz Tabrani. Cerita tentang bullshit dengan tujuan ya apalagi kalau bukan kepentingan uang gitu ya, sehingga Yusuf Mansur bisa membangun kerajaan bisnisnya gitu ya. Walaupun sekarang banyak yang mulai udah hancur ya teman-teman, tapi kita bisa membuktikan bahwasanya hal ini berkaitan dengan pola yang dibangun Yusuf Mansur ya teman-teman. Jadi ketika Yusuf Mansur mengatakan sesuatu, dia kan sering sekali menggunakan kode-kode sesuatu, dan saya tahu kode-kode itu ada alasannya gitu ya, tapi saya nggak perlu menjelaskan di sini. Ini kan berkaitan dengan ya sesuatu yang agak prinsipal dengan agama ya, tapi ya sudah. Intinya adalah Yusuf Mansur ini mencoba mengumpulkan pundi-pundi dengan kebohongan dia, dengan pencitraan dia, dengan tujuan mengumpulkan uang, dan akhirnya mengumpulkan sekutu besar atau sekutu ya kelompok tertentu gitu yang bisa dia manfaatkan untuk menjalankan perputaran uang sedekah dia gitu ya. Jadi ketika uang sedekah dikumpulkan ini nanti diserahkan kepada siapa, Yusuf Mansur itu membangun itu gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari obrolan Pak Iqbal dengan Pak Darso ya, pada saat itu kan jelas ya bahwasanya Yusuf Mansur itu kayak semacam memberikan sesuatu kepada orang-orang yang dipercaya sama dia, termasuk ya mungkin yang utamanya ya kata Pak Iqbal itu judi. Tapi saya nggak yakin itu semuanya diserahkan judi, karena kegiatan Yusuf Mansur itu di tahun 2009 atau 2010 atau tahun sampai sebelum Covid itu hampir setiap hari itu Yusuf Mansur itu ceramah, hampir setiap hari, terutama di daerah pinggiran-pinggiran kota gitu ya. Artinya di daerah kota-kota kecil, di mana kota-kota kecil itu
ya orang-orang yang dalam tanda kutip masih gampang dibodohi dengan karomah-karomah semacam itu dan akhirnya memberikan uang sedekah. Dan itu biasanya seringkali didampingi orang-orang yang akan dalam tanda kutip ya mengelola uang hasil sedekah itu, teman-teman. Terus bagaimana dengan rumah tahfiz yang katakan Yusuf Mansur itu didanai sama Yusuf Mansur? Enggak, menurut saya. Kenapa? Ya masih banyak sekali rumah-rumah tahfiz itu yang katanya mandiri dan dia harus menerima harus meminta bayaran gitu untuk kepada rumah tahfiz. Dan itu pun jumlahnya kita nggak menemukan lebih dari 100 gitu. Bahkan kalau kita lihat di Tangerang sendiri, saya nyari pun susah gitu ya, teman-teman. Jadi agak aneh kalau Yusuf Mansur mengatakan sampai ribuan gitu ya. Tapi saya nggak tahu lah, teman-teman. Ya mungkin ada yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, karena apa? Yang pasti kebanyakan di daerah-daerah kota-kota kecil ini kebanyakan adalah berdirinya PPPA Darul Quran. Artinya PPPA Darul Quran itu berdiri di hampir setiap kota, tapi rumah tahfiznya itu enggak ada gitu. Jadi minta uang ke masyarakat dengan alasan sedekah ada, tapi rumah tahfiznya kadang cuma mengambil dari salah satu wilayah yang dikasih label aja gitu dan dibiarkan. Itu pun pada akhirnya sekarang mereka pada melepaskan diri karena ya nggak ada pengaruhnya kepada teman-teman rumah tahfiz ini gitu, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.